Izin share screen ya, Pak. Ya, Punten Pak, nggak bisa, belum bisa share screen. Mungkin boleh di-enable dulu. ini kan hostnya bukan saya ya? Apa Rehan ya? Sudah Pak di Coba dites lagi. Oke. Punten sebelumnya, Puspa, kayaknya suaranya nggak masuk deh. Oke, karena terjadi kesalahan teknis, jadi ini langsung di backup aja. Oke, selamat pagi yang terhormat Pak Sat, selaku dosen pengampu kuliah ini dan teman-teman yang saya cintai ya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari proyek dari kelompok kami. Nah, di sini kami menganalisis tentang drainase yang ada di Asrama Putri, gitu. Jadi saya sendiri Billy Gnade dibantu dengan teman-teman yang super ini ada Maulina Lamuse, Puspa Maharani dan Ibu Intan Dwi Amalina ya ini. Jadi rada canggung juga ya masuk ke Asrama Putri ngeliat-liat ngukur begitu. Jadi kelompok 8 sorry. Jadi lanjut Pus. Iya, silakan Puspa kalau bisa. Oke, sepertinya masih kendala ya. Jadi memang ya drainase itu diperlukan eh, karena adanya hujan yang bisa menimbulkan banjir dan iya harus masuk ke drainase gitu. Jadi kita tahu nih sebelumnya kalau Bogor merupakan kota yang memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, jadi hujan ini dapat menimbulkan banjir tentunya yang bisa menghambat aktivitas manusia dan menimbulkan berbagai macam kerugian seperti itu. Jadi kita nih perlu perencanaan dan perancangan saluran drainase yang tepat. Nah, kita mau analisis tentang Asrama Putri ini apakah dia udah tepat atau bagaimana seperti itu. Next. Oke, kita masuk ke metodologi di mana kita sama-sama mengobservasi lapangan. Kita ada analisis hidrologi dan analisis hidrolikanya. Nah, iya, kita langsung turun ke lapangan ya untuk mengambil data primernya dan data sekundernya kita dapat dari BMKG gitu. Next. Oke, ini adalah titik koordinatnya dengan jenis saluran saluran persegi beton. Ada ukuran salurannya di sini tercantum dan ada arah alirannya menuju sungai di barat. Nah, ini merupakan analisis hidrologinya dengan rumus-rumus yang tersedia dari Gambel, Mononop, dan semuanya. Ya, dan juga ada rumus saluran existing perseginya. Oke, lanjut. Oke, ini adalah tabel ketentuannya, ada ketentuan ND dan kekasaran Manning. Lanjut hasil dan pembahasan dilanjutkan oleh Maulina dan Intan. Oke, untuk hasil dan pembahasan itu kita menganalisis dua, yaitu ada analisis hidrologi dan analisis hidrolika. Yang pertama itu kita akan menganalisis hidrologinya, yaitu yang pertama itu menganalisis curah hujannya. Kita pakai curah hujan di Stasiun Klimatologi Jawa Barat, di mana kita mendapatkan curah hujan maksimum 10 tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Selanjutnya curah hujan tersebut akan dianalisis model distribusinya. Nah, kita memakai banyak distribusi. Nah, kita cari yang paling memenuhi. Nah, di sini kita yang memenuhi itu ada dua, yaitu distribusi Gumbel dan distribusi log version 3. Tapi kita memakai memilih pakai distribusi Gumbel karena menurut Maharani dan Rusdiansyah tahun 2020, model distribusi Gumbel merupakan model yang paling mendekati data hujan maksimum aktual karena standar deviasinya yang paling kecil. Bisa di next. Oke, setelah menganalisis menggunakan analisis curah hujan Gumbel, kita decided untuk pakai curah hujan periode ulang 10 tahun. Di mana setelah itu kita menggambarkan kurva IDF-nya seperti pada grafik berikut. Jadi next. Oke, setelah menganalisis curah hujannya, kita akan menganalisis intensitas hujannya. Nah, untuk analisis intensitas hujannya, kita memerlukan data kemiringan. Selain data ND yang tadi. Nah, untuk data kemiringannya, kita pakai analisis dari peta slope tanah, kontur tanah. Di mana kemiringan itu dari selisih antara kontur dan kontur satu saluran dengan satu ruas dengan ruas lainnya dibagi sama panjang salurannya. Setelah itu kita mendapatkan intensitas hujannya. Dapat dilihat bahwa pada tabel intensitas hujannya semakin kecil TC maka intensitas hujannya semakin besar. Bisa di next. Selanjutnya kita akan menganalisis tutupan lahannya. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan bahwa yang kita analisis itu hanya asrama putri A1, A3, A2, dan A5. Nah, dari analisis tutupan lahannya, kita dapat mendapatkan rata-rata koefisien dari koefisien C, seperti pada tabel berikut. Bisa di next. Selanjutnya, kita akan menganalisis debit limpasannya. Nah, untuk menganalisis debit limpasannya, kita harus mengetahui ruasan dari saluran drainase yang kami amati. Nah, di saluran drainase yang kami amati, kami membuat ada 23 ruas seperti pada gambar di samping, di mana ruas tersebut mengakomodir air dari asrama A1, A3, A2, dan A5. Nah, setelah itu debit dari setiap ruasnya dikalkulasikan dan diakumulasikan seperti pada tabel berikut. Bisa di next. Baik, selanjutnya terkait analisis dimensi saluran itu sendiri. Jadi sebelumnya setelah perhitungan debit saluran, kita tahu bahwa ketepatan dalam menentukan jumlah debit air yang dialirkan itu melalui drainase di suatu wilayah itu sangat berpengaruh, sehingga dalam penentuan dimensi saluran ini mengacu pada debit limpasan yang telah diperoleh sebelumnya. Dan pada layar ditunjukkan bahwa seluruh kecepatan existing pada saluran itu memenuhi batas dari kecepatan izin, di mana kami menggunakan pada sebelah kanan layar itu dapat ditunjukkan juga bahwa Ki rencana memilikinya yang lebih kecil dari Ki kapasitas, sehingga tidak perlu dilakukan perencanaan ulang. Dan setelah kami melakukan wawancara dengan warga sekitar, baik itu dari penjual dekat asrama putri maupun penghuni, ternyata tidak pernah terjadi luapan ataupun genangan berarti atau dalam hal ini banjir saat hujan dengan intensitas yang cukup tinggi selama ini. Selanjutnya, pada layar ditunjukkan terkait saluran penampang existing, di mana beberapa jenis saluran dari tersier, sekunder, hingga primer dengan variasi dimensi, di mana saluran pada existing itu merupakan tipe saluran beton dengan bentuk persegi terbuka, dan kami menamai tipe saluran itu dari M1 sampai M7 seperti tertera pada layar. Selanjutnya, setelah menganalisis dari hidrologi hingga hidrolika di lokasi existing, terdapat 23 ruas yang ditinjau dengan luas lahan bangunan vegetasi dan aspal masing-masing 11.162 meter persegi, 11.975,68 meter persegi, dan 4.904 meter persegi, di mana debit limpasan tertinggi itu pada ruas 23 sebesar 1,34 meter kubik per detik, dan tidak dilakukan perencanaan ulang, tetap menggunakan dimensi existing karena telah sesuai dengan batas izin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada
moderator. Baik, terima kasih kelompok 8. Kita langsung buka tanya jawab ya. Kita mulai dari mahasiswa dulu, dari teman-teman yang lain, silakan. Dari kelompok, ini kan kelompok 8 ya. Mungkin kelompok 1 ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Rahmat. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Arya Muhammad Kurnia dari kelompok 2. Ya, Tadi Rahmat. dari data yang ditampilkan gitu ya, kan dikatakan kalau debit rencananya itu lebih kecil dari debit kapasitasnya. Bahkan tadi ada tuh yang si nilainya tuh yang jauh kecil gitu. Nah, terkait apa namanya? Perancangan si salurannya ini apakah bisa disimpulkan kalau ini tuh eh, boros terhadap anggaran, karena kita tahu kalau ya udah pembangunan atau konstruksi sesuatu itu kayak ujung-ujungnya pasti uang. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Silakan langsung dijawab ya. Izin menjawab atas pertanyaannya Arya tadi. Izin mengulangi bahwa pertanyaannya itu tadi, apakah perencanaan saluran ini boros apa enggak, karena dapat dilihat bahwa debit eh, debit rencananya itu debitnya tuh lebih kecil ya. Nah, itu ya bisa kita apa ya? Kita kan menganalisis itu pakai curah hujan periode ulang 10 tahun ya. Akan akan tetapi kita nggak tahu kalau misalnya kontraktornya itu menganalisis pakai curah hujan eh, periode ulang berapa. Kan semakin lama periode ulang yang dipakai itu kan otomatis intensitas hujannya kan semakin besar ya. Jadinya kita mungkin bisa jadi kontraktornya itu meninjau ulang itu umur dari keberlangsungan dari si drainasenya itu sekitar 30 sampai 50 tahun ke depan, karena ini kan umur dari Asrama Putri ini kan masih panjang ya, masih apa namanya akan digunakan terus menerus gitu kan. Jadi kemungkinan kontraktornya itu memikirkan hal untuk kedepannya. Jadi mereka apa namanya menganalisisnya membuat saluran itu lebih besar daripada debit limpasan yang apa namanya yang kami analisis gitu. Mungkin ada yang bisa mau nambahin juga dari kelompok 8. Oke, baik. Kalau terkait itu sebetulnya kan biasanya kita mengacu pada standar ya. Jadi ketika apakah dia dibuat, oh ternyata dari kapasitas yang sudah faktanya gitu, ternyata lebih besar gitu. Tadi betul sebetulnya sudah mungkin bisa jadi memang dirancang untuk periode ulang yang lebih tinggi, tapi sebetulnya poinnya adalah berapa sih sebetulnya periode ulang yang digunakan untuk setiap perancangan gitu kan. Nah itu mungkin nanti silakan dicek lagi di apa peraturan yang berlaku. Silakan Rahmat. Oke, baik Pak. Saya Rahmat dari kelompok 10 izin bertanya kepada kelompok 8. Ini misalnya aja sih, kan tadi teman-teman menganalisis di Asrama Putri ya. Kalau misalnya Asrama Putri itu banjir ya, ini kira-kiranya karena apa ya teman-teman ya? Seperti yang kita tahu kalau Asrama Putri itu kan emang agak ke atas dulu terus turun lagi gitu ya. Itu sih. Oke, langsung izin menjawab aja. Thank you At atas pertanyaannya. Jadi selama ini sejauh ini itu Asrama Putri itu aman-aman aja. Tapi seandainya banjir itu memang sebenarnya yang disalahkan itu pihak yang terlibat begitu. Karena adanya vegetasi, adanya penumpukan sampah, adanya sedimentasi begitu. Jadi kalau kita bahas tentang pihak yang terlibat ini berarti ada mahasiswa ya, mahasiswa yang bisa menjadi apa ya, menyebabkan terjadinya penumpukan sampah gitu. Dan yang kedua itu mungkin kampus gitu ya, karena memang drainase ini emang butuh maintenance nih untuk pengerukan sedimen dan vegetasinya gitu ya, harus dibersihin begitu. Untuk alur pendanaannya memang sedikit buta ya kami tentang alur pendanaannya, gimana cara kampus ini maintain. Tapi ya
mungkin 3 hal itu, penumpukan sampah, sedimen dan vegetasi yang menyebabkan suatu saat ini akan banjir seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya. Mungkin Baskoro ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau tidak ada nggak apa-apa sih. Nggak usah dipaksa ya. Baik, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Kelompok berapa tadi? 5 ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kelompok 5 siapa nih yang akan Baik, baik Mas, bentar. Izin share screen, Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Pak Satyanto selaku dosen pengampu mata kuliah teknik drainase dan juga Bang Baskoro selaku asisten dan teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kaji ulang rancangan hidrolika saluran drainase kampus IPB Dramaga, studi kasus lingkar kawasan Fakultas Kedokteran, perumahan dosen, lapangan basket, dan Masjid Al-Huriyah. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Kusnita Azizah, Taskia Tiara, lalu ada Resti Maulasi, Deris Andra, dan Atika Wulandari. Oke, kita memiliki outline itu ada yang pertama ada pendahuluan, lalu ada analisis hidrologi, analisis hidrolika, lalu ada evaluasi dimensi dan profil saluran, dan terakhir ada simpulan. Ya, selanjutnya adalah pendahuluan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pertumbuhan penduduk itu berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan manusia dan penggunaan ruang. Salah satunya adalah kebutuhan akan lahan. Nah, keterbatasan sumber daya lahan akan mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan kondisi penutup lahan. Hal inilah yang menyebabkan daerah resapan air itu semakin berkurang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sarana atau prasarana yang berfungsi untuk mengalirkan air yang biasa kita sebut sebagai drainase. Next. Untuk lokasi pengamatannya itu dilakukan di kawasan gedung Satari atau Fakultas Kedokteran IPB beserta Advanced Laboratorium dan sekitarnya yang terletak di kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat. Bisa dilihat di sebelah kanan itu ada petanya yang isinya itu merupakan gabungan dari peta kontur, tutupan lahan, dan juga arah alirannya. Next. Selanjutnya adalah analisis hidrologi. Next. Nah, untuk analisis hidrologi yang kita lakukan itu menggunakan data curah hujan Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang didapatkan dari web BMKG. Nah, untuk data curah hujannya sendiri itu digunakan selama 10 tahun mulai dari tahun 2013 hingga 2022. Setelah itu dicari nilai curah hujan maksimum setiap tahunnya seperti yang dilihat pada grafik. Dari data tersebut kita mencari nilai rata-rata yang didapatkan sebesar 129,8 mm, mencari nilai standar deviasi 25,51, koefisien variasi 0,20, koefisien skewness atau 0,10 dan koefisien kurtosis atau sebesar 2,77. Dan untuk distribusi yang digunakan adalah distribusi Gumbel. Baik, selanjutnya ada pengolahan data yang dilakukan seperti yang dapat terlihat pada data sebelumnya. Kita melakukan pengolahan data standar deviasi, koefisien skewness, koefisien kurtosis, dan koefisien variasi. Berdasarkan data-data ini, kita menggunakan distribusi Gumbel dibanding log Pearson, dikarenakan distribusi Gumbel ini memiliki parameter yang lebih banyak dibanding log Pearson. Nah, untuk rencana curah hujan tahunannya sendiri, kita menghitung beberapa periode di mana ada periode ulang hujan 2, 5, 10, 25, 50, hingga 100 tahun. Namun yang kita gunakan pada perencanaan ini adalah periode ulang hujan 2 tahun dengan rencana curah hujan sebesar 127,310 mm. Di mana waktu konsentrasinya didapatkan
5,43 menit dengan itu merupakan waktu konsentrasi maksimumnya. Nah, untuk intensitas hujannya sendiri dengan waktu konsentrasi sebesar 5,43 menit itu didapatkan intensitas hujan sebesar 219,0,5 per milimeter per jam dengan periode ulang 2 tahunan. Selanjutnya ada analisis hidrolika. Baik, selanjutnya ada analisis hidrolika. Di sini itu dibagi menjadi beberapa bagian, ada bagian vegetasi, lapangan, serta bagian jalan, di mana ruasnya ini terbagi menjadi 10 ruas dengan intensitas tadi itu sebesar 219,05 dan diperoleh Q totalnya itu sebesar next slide 0,66 milimeter kubik per detik. Selanjutnya merupakan evaluasi dimensi dan profil saluran. Untuk saluran existing sendiri itu terdapat 10 saluran dengan debit 0,6 meter kubik per detik tadi. Kami evaluasi pada 10 titik ruas salurannya. Kami mengacu pada kecepatan izin yang diizinkan pada saluran terbuka untuk drainase yaitu sebesar 3 meter kubik meter per detik. Nah, setelah kami lakukan evaluasi, ternyata pada ruas 5, ruas 8, dan ruas 9 itu kecepatan alirannya itu melebihi dari kecepatan yang diizinkan pada standar, yaitu untuk ruas 5 mencapai 3,23 meter per detik, untuk ruas 8 itu mencapai 3,33 meter per detik, dan ruas 10 mencapai 3,36 meter per detik. Selanjutnya kami melakukan evaluasi yaitu terkait dengan perubahan dimensi saluran, iterasi terhadap kombinasi dimensi saluran sehingga memperoleh kecepatan yang sesuai dengan kecepatan izin. Nah, adapun kami mengacu pada material yang sama sehingga pada perhitungannya kami menggunakan nilai meaning yang sama dan juga pada debit aliran yang sama, sehingga untuk ruas 5 kami memperoleh nilai kecepatan alirannya setelah dievaluasi itu sebesar 2,75 meter per detik. Untuk ruas 8 itu sebesar 2,91 meter per detik dan ruas 10 itu sebesar 2,86 meter per detik atau sudah memenuhi standar yang berlaku. Namun hasil dari evaluasi ini memperoleh kombinasi panjang dan lebar dari saluran itu lebih kecil dibandingkan saluran yang existing karena kami berpatokan pada nilai meaning yang sama, atau kami berasumsi bahwa untuk perubahan saluran menjadi dimensi yang lebih kecil itu tidak cukup ekonomis, sehingga untuk rekomendasi dari kami sendiri yaitu adalah dengan menggunakan material-material yang bisa mengurangi nilai kekasaran meaning, seperti melakukan perkerasan pada saluran drainase existing menjadi saluran beton ataupun menggunakan lapisan-lapisan seperti fiber. Kemudian untuk jangka panjang kami akan memberikan untuk jangka panjang kami akan memberikan rekomendasi yaitu berupa perubahan dimensi saluran drainase menjadi 65 cm kali 75 cm seperti profil berikut. Oke, dari pemaparan yang telah disebutkan oleh teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan yang pertama itu perencanaan ulang karena kecepatan aliran melebihi kecepatan izin untuk saluran beton. Lalu, untuk itu dilakukan penyempitan saluran untuk mendapatkan nilai R rendah dan kecepatan aliran kurang dari 3 meter per detik. Lalu, kecepatan aliran terkoreksi yaitu pada ruas 5, 8, dan 10 berturut-turut adalah 2,75 meter per detik, 2,9, dan 2,86 meter per detik. Lalu ada koreksi kecepatan. Aliran dapat dilakukan dengan mengatur kekasaran permukaan saluran sehingga aliran dapat dioptimalkan tanpa mengubah dimensi saluran. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada teman-teman dan Pak Setianto, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 5. Itu lokasinya di mana tadi, Pak? Sekitar gedung Fakultas Kedokteran situ ya? Itu mungkin Ya, betul. tadi di peta yang awal kan ada gambar garis lurus itu sampai ke danau, bukan ya? Iya betul Pak, itu nanti outletnya akan bermuara di Danau SDGs Pak, kita bikinnya Pak. Itu sudah ada saluran existing? Atau
jadi saluran existingnya tuh udah ada tapi cuma berupa kayaknya itu gerusan air gitu Pak. Jadi dia membentuk suatu Oh, kayak gitu. Jadi masih berupa tanah gitu Pak. oke. Terus tadi saluran-saluran yang berdasarkan evaluasi melebihi kecepatan izin itu kondisi dan material aslinya dan kondisinya seperti apa? Ada kerusakan kah atau apa? Kalau dilihat sekilas kan kesana juga kan ya pasti. Baik Pak, sebenarnya kalau untuk dari kondisi existingnya sendiri, kerusakan sejauh ini sepertinya tidak ada ya pada saat waktu itu kita meneliti. Cuman memang di beberapa titik itu terjadi genangan Pak. Jadi daripada kerusakan lebih ke arah kapasitasnya tidak sesuai dengan yang harusnya ditampung gitu Pak. Makanya tadi ada di beberapa titik ada yang false seperti itu Pak. Oke. Baik, kita buka tanya jawab dari mahasiswa. Yang mau bertanya silakan raise hand. Mungkin kelompok berapa nih? Ini kelompok 5 ya. Kelompok 2 ada yang mau bertanya? Nah, ini ada Rizka. Silakan Rizka. Baik, saya Rizka dari kelompok 10 izin bertanya untuk kelompok ini. Untuk tadi kan aku lihat untuk PUH-nya itu dia menggunakan periode ulang 2 tahun ya kalau nggak salah. Sedangkan tadi kelompok sebelumnya itu 10 tahun. Nah, alasan kalian memakai periode ulang ini tuh apa ya? Mungkin itu aja pertanyaan. Baik, silakan langsung dijawab. Ya, saya Tika izin menjawab pertanyaan dari Rizka. Jadi alasan kelompok kami memilih periode ulang 2 tahun itu dikarenakan sesuai dengan peraturan Kementerian PUPR dan Kota Bogor itu dinobatkan sebagai kota metropolitan dengan daerah tangkapan air yang kita analisis kan kurang dari 10 hektar ya, tepatnya 2,4 hektar. Maka PUH yang digunakan adalah PUH 2 tahun. Gitu. Oke, menjawab. Terima kasih ya Tika dan kelompoknya. Ya, kira-kira seperti itu ya ketika kita menentukan PUH itu kan ada peraturan yang berlaku, ada standar gitu ya. Jadi mungkin sebelum kita berpikir apakah ini cocok atau tidak gitu kan, berapa PUH yang harus digunakan, kita kembali dulu ke peraturan. Paling tidak secara peraturan tidak akan disalahkan gitu. Meskipun mungkin ada luapan ya memang karena peraturan desainnya begitu gitu kan. Tapi kalau misalkan mau dibuat lebih dari itu kan sebetulnya tidak ada masalah kecuali pertimbangan efisiensi biaya kan nantinya. Yang lain, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Atau dari Baskoro ada pertanyaan atau saran? Sementara belum ada, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada kita bisa lanjutkan ke yang berikutnya. Kelompok 9, silakan. Siapa yang akan share screen? Gilang ya? Oke, silakan. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak Sat dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yang berjudul Perencanaan Sistem Saluran Drainase di dalam Kampus IPB Dramaga. Ini kami lakukan di Asrama Putri IPB C1, C2, C3. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Mariska, ada Cakti, ada Febrian, dan ada saya, Ariel. Pada kali ini kita akan membahas pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan dari apa yang kita amati. Kemute kayaknya. Pendahuluannya, perencanaan drainase di dalam kampus IPB Dramaga merupakan sebuah langkah penting dalam menjaga kampus yang berkelanjutan. Kemudian lokasi IPB Dramaga yang terletak di daerah yang terlalu tinggi dan pengurusan masalahnya terdapat beberapa lokasi yang menyebabkan pengendapan dan menimbulkan bau. Nah, untuk tujuannya penelitian dilakukan untuk menentukan saluran drainase bersama kota efektif.
menciptakan kondisi fasilitas sarana dan prasarana yang mengedepankan kenyamanan dan kenyamanan. Lokasi pengamatannya di asrama PPKU yang Putra. Alatnya ada meteran, kamera, GPS, kalkulator, dan beberapa software seperti Excel, ArcGIS, Google Earth, AutoCAD, dan SketchUp. Kemudian bahannya ada data primer, yaitu dimensi saluran drainase, terus karakteristik saluran drainase yang kita ambilnya. Itu data curah hujan, topografi, dan tutupan lahan. Ini untuk diagram alirnya, itu dilakukan dulu pengumpulan data, terus dapatkan data primer dan data sekunder. Untuk si data primernya tadi drainasenya dimodifikasi saluran, terus hingga didapatkan kapasitas saluran. Kemudian kesesuaian drainase dengan debit limpasan ini kalau belum sesuai nanti balik lagi ke modifikasi saluran drainase sampai didapatkan dimensi saluran yang direncanakan. Baru. Selanjutnya mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian, di mana Asrama Putra IPB merupakan salah satu asrama yang terletak di dalam kampus IPB. Untuk penelitian kami sendiri itu meliputi 3 gedung dari Asrama Putra, yaitu C1, C2, dan C3, di mana lokasi ini memiliki elevasi tanah yang sangat curam dengan perbedaan elevasi yang sangat tinggi, yaitu sekitar 20 meter, dengan elevasi tertingginya bisa dilihat itu 180 dan terendahnya 160. Dengan perkerasan beton. Yang salurannya ini ditanam di dalam tanah dengan kedalaman tertentu dan memiliki bangunan inlet. Selanjutnya, kemudian kami melakukan analisis curah hujan, di mana kami menggunakan data curah hujan dari Stasiun Meteorologi Jawa Barat, kemudian melakukan hasil analisis curah hujan maksimum dan didapatkan curah hujan maksimum setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis curah hujan tersebut dengan metode distribusi Gumbel, log persen 3, normal, dan log normal. Dari keempat distribusi ini, kami memilih distribusi Gumbel karena lebih akurat menurut Kemen PUPR. Selanjutnya dari hasil pemilihan metode tersebut, kami melakukan perhitungan periode ulang selama 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Dan kami menggunakan curah hujan periode ulang 2 tahun. Selanjutnya dilakukan perhitungan waktu konsentrasi atau TC dari setiap ruas saluran drainase yang kami rencanakan, di mana koefisien penghambatnya untuk jalan dan bangunan itu yaitu 0,03 dan untuk taman yaitu 0,4, serta kemiringan lahannya diperoleh dari elevasi dari acuan peta kontur. Selanjutnya kami juga melakukan analisis dari debit limpasan yang diperoleh dari peta saluran drainase yang kami buat, di mana salurannya ini menuju ke arah elevasi yang paling rendah, yaitu elevasi di 160. Kemudian kami mendapatkan debit limpasannya bagaimana di layar dengan total debit limpasannya itu 0,93 meter kubik per detik. Selanjutnya kami merencanakan dimensi saluran drainase. Untuk bentuk saluran
drainase yang kami gunakan itu merupakan saluran yang berbentuk lingkaran, di mana saluran ini merupakan saluran tertutup, dan saluran ini dipilih karena untuk menghindari kerusakan pada saluran akibat perbedaan elevasi tanah yang cukup curam pada lokasi tersebut. Apabila digunakan saluran terbuka, maka mengakibatkan kerusakan pada saluran yang semakin parah, sehingga digunakan saluran tertutup untuk menjaga kelestarian saluran drainase. Dan diperoleh nilai masing-masing diameter dari masing-masing ruas saluran drainase sebagai berikut, dengan rentang diameternya dari ukuran 300 mm hingga 500 mm. Ya, selanjutnya kita akan membahas penanaman saluran drainase. Jadi karena kita merencanakan saluran yang tertutup, jadi kita perlu merencanakan kedalaman galiannya sehingga didapatkan kedalaman galian untuk tiap ruasnya. Nah, faktor yang mempengaruhi kedalaman galian ini adalah panjang pipa, diameter pipa, kemudian ada juga elevasi tanah. Terus ini merupakan 3 contoh dari potongan melintang saluran terbukanya. Bisa di next. Kemudian karena kita saluran tertutup, jadi kita juga membutuhkan bangunan inlet. Nah, bangunan inlet ini berfungsi untuk tempat masuknya air limpasan ke dalam saluran. Bangunan ini tersebar di berbagai titik seperti yang ditunjukkan pada peta berikut. Berikut 3 contoh dari inlet yang kami rencanakan. Total dari inletnya ini ada 18 titik. Kemudian pada bagian atas bangunan inlet ini juga dipasangi bar screen agar sampah-sampah tidak ikut masuk ke dalam saluran. Ya. Dari pemaparan dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yang tadi, dapat disimpulkan bahwa debit total limpasan curah hujan diperoleh sebesar 0,95 meter kubik per detik. Yang kedua adalah jenis saluran yang digunakan. Ini adalah saluran tertutup ya, yang kita sarankan ya, yang ditanam di dalam tanah berbentuk lingkaran dengan perkerasan beton. Yang ketiga, diameter saluran drainase ini berkisar antara 300 hingga 500 mm. Lalu air dialirkan menuju ke daerah dengan elevasi terendah, yaitu tadi telah disebutkan 160 meter. Yang terakhir adalah kedalaman galian pipa drainase pada kawasan ini berkisar antara 0,55 hingga 1,8 meter dari atas permukaan tanah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami minta maaf, dan kami persilakan untuk teman-teman maupun Pak Sat jika ada pertanyaan. Oke, baik, terima kasih. Ini kalau sudah ada yang mau bertanya. Oke, kita serahkan dulu langsung ya ke teman-temannya mahasiswa. Ini ada Abdillah Lutfi, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada kelompok 9 atas kesempatannya juga. Tadi mengenai perawatan, kalian bilang kan saluran tertutup, itu agar mempermudah perawatan. Itu maksudnya konsepnya gimana ya? Bagaimana jika nanti misal ada penyumbatan, bukan itu harus digali ulang dan sebagainya gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Kami memang sengaja merencanakan saluran drainase ini menggunakan saluran tertutup. Karena seperti yang sudah kami bilang tadi, bahwa perbedaan elevasi di lokasi tersebut itu sangat tinggi, sehingga jika dipaksakan menggunakan saluran terbuka, maka potensi untuk terjadi kerusakannya itu juga tinggi, semakin tinggi. Sehingga lalu kami juga menghitung menggunakan saluran terbuka berbentuk persegi itu kecepatannya lebih dari 3 meter kubik per detik, sehingga itu sangat rentang untuk terjadi kerusakan pada saluran. Terus untuk menghindari terjadinya sumbatan di dalam pipanya itu,
seperti tadi yang sudah kami bilang bahwa kami menggunakan bar screen di setiap atas dari inletnya itu dipasangi bar screen sehingga mencegah sampah-sampah itu masuk ke dalam saluran drainase tersebut. Seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang udah ada pencegahan dari awal ya, mencegah sedimennya masuk gitu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan raise hand ya kalau ada yang mau bertanya. Tapi sambil menunggu, itu untuk apa namanya? Inlet itu mengacunya kemana itu desain yang itu kan seperti agak mirip ini ya, agak mirip manhole cuma dia standar ya, apa namanya lurus gitu ya. Iya, Pak. Hmm. Seperti drop manhole. Hmm. Seperti. Ini acuannya dari mana? Ada contoh atau ada referensi? Atau hanya di lapangan pernah ketemu, oh gini aja gitu? Untuk referensinya, kami itu terinspirasi dari itu sih Pak, manhole seperti yang tadi Bapak bilang itu karena bentuknya juga simple dan sepertinya mudah untuk diterapkan dan tidak terlalu rumit bangunannya. Ya, ini kan diameternya kan lumayan ya, 450 kan hampir setengah meter. Apa namanya? Walaupun dikasih bar screen, ada resiko kan bar screen kan dari itu kan biasanya dari logam ya. Kalau sudah Iya Pak, dari rapuh, logam. bisa ini juga tuh ada yang kalau ada beban berat di atas tuh bisa jeblos gitu ke bawah. Jadi mungkin ya perlu dicek lagi mengenai material. Dan memang sebetulnya kalau untuk gorong-gorong tuh biasanya pakainya seperti itu ya, inlet yang gutter itu yang dari samping itu. Gutter inlet itu. Yaitu mungkin bisa saja bagian atasnya itu dimodifikasi jadi tidak langsung ke lubang seperti ini, tapi membelok gitu ya dari samping untuk menghindari orang apa namanya ya ada aja lah gitu kan. Kalau yang contoh di perumahan saya itu seperti itu. Jadi sebetulnya bukan drop manhole ya, tapi ke bak kontrol lebih mirip bak kontrol, tapi nanti di bagian sisinya itu sisi yang menghadap jalan itu ada bukaan. Jadi airnya masuk lewat situ. Nah, terus yang kedua itu mengenai ini. Ini apa namanya? Freeboardnya sudah didesain, sudah ditambahkan ya. Freeboard. Kan walaupun saluran tertutup, hitungan tinggi apa debit maksimum berdasarkan rancangan gitu ya, kan masih harus ditambahkan freeboard ya. Itu sudah ditambahkan belum? Kalau untuk freeboardnya belum sih Pak, tapi kami udah sesuaikan kalau debitnya ini tuh memenuhi untuk Ya kan setiap. biasanya kita mendesain ukuran dari debit rencana terus kan akhirnya kan dapat dimensi kalau debit itu yang terjadi gitu kan. Nah, tapi dari sisi ketinggian saluran atau diameter itu kan masih ditambahkan freeboard sebetulnya. Dan itu akan mudah-mudahan menghindarkan salurannya itu menjadi alirannya menjadi terhindar dari aliran penuh gitu. Jadi aliran dalam pipa kan kalau penuh dengan tidak penuh kan beda ya karakteristiknya. Nah, itu untuk menghindari, mudah-mudahan dengan adanya freeboard itu akan terhindar dari aliran yang penuh, yang di situ nanti melibatkan ada hal yang lain itu yang harus dipertimbangkan seperti tekanan dan sebagainya. Ya coba nanti dilihat lagi ya, dievaluasi lagi. Walaupun nggak sempat direvisi, mungkin diberikan saran aja nanti ya, ditambahkan di laporan.
Baik, Pak. Terima kasih. Oke ya, demikian untuk kelompok berapa sih? 9 ya. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Berikutnya adalah kelompok 10. Silakan. Baik Pak, mohon izin yang saya ya Rahmat. Oke, kalau gitu Bismillahirrahmanirrahim. Mengukur drainase di LSI. Mengukurnya sambil baca ayat kursi. Kami di sini izin untuk mempresentasi. Semoga bisa memberi esensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Satyanto, selaku dosen pengampu mata kuliah, para Bang Baskoro, dan juga teman-teman semua yang pasti bersemangat pada pagi hari ini. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan ulang, perencanaan drainase kampus UB, dan studi kasus itu daerah CCR, Teaching Lab, dan Wageningen. Next. Anggota kelompok kami terdiri atas Ahmad Hidayatullah dengan 12, saya Abdul Lutfi dengan 72, ada Rizka dengan 86, dan Ida Dia 99. Baik, seperti yang kita tahu bahwa kita tinggal di Dramaga ya, yang dimana hampir setiap hari pasti ada hujan. Dan setelah kita survei nih di daerah kampus IPB, ternyata masih ada tuh genangan di jalan di kampus, di mana itu di daerah CCR, Teaching Lab, dan Wageningen. Padahal daerah situ kan merupakan daerah yang sangat ramai gitu ya, apalagi ada mahasiswa PKU. Nah, makanya itu kita melakukan pengamatan untuk analisis dimensi untuk mengetahui pola aliran dan dimensi saluran drainase di daerah sekitar CCR, TEL, dan Wageningen tadi. Next. Ya, kalau kita bahas ini ya mungkin akan banyak disebut ya, ada saluran drainase, curah hujan, dan juga debit limpasan, di mana saluran drainase itu merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan. Lalu ada curah hujan, di mana dia merupakan total air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dalam suatu waktu atau suatu wilayah. Nah, untuk itu ada debit limpasan, di mana itu dia merupakan bagian dari curah hujan yang nantinya akan menuju ke sungai untuk dibuang. Lanjut. Nah, ini lokasi yang tadi sempat saya bilang, di mana kami memilih daerah Common Classroom, yang di bawah itu ada Teaching Lab, lalu ke sebelah kiri itu ada Menwa dan juga Wageningen, yang di mana total luasnya itu 2,9 hektar. Lanjut, boleh. Oke, lanjut untuk prosedur pengamatan atau penelitian yang kami lakukan itu yang pertama ada pengumpulan data, baik itu data sekunder ataupun data primer. Kemudian ada modifikasi saluran dan olah data. Di sini maksudnya modifikasi lebih ke pengamatan secara langsung. Jadi kita mastiin nih apakah data primer yang kami ambil itu benar atau enggak. Terus ada kapasitas saluran, kita analisis apakah kapasitasnya memenuhi atau enggak nih. Terus habis itu ada kesesuaian debit saluran terhadap debit. Kemudian yang terakhir ada evaluasi terhadap saluran existing. Kemudian untuk analisis hidrologi yang pertama itu kami mengambil data curah hujan maksimum dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Bisa terlihat pada layar bahwasanya dengan curah hujan maksimum dari 10 tahun terakhir itu terletak pada bulan April tahun 2014, yaitu sebesar 169,1 mm. Kemudian ini ada frekuensi curah hujan. Jadi kami gunain dengan distribusi Gabel gitu teman-teman, dengan periode ulang hujan yang kalau kami analisis itu dari 2, 4, 5 sampai 100. Bisa dilihat kira-kira ada di tabel lah, ini dari 127 sampai 241 gitu teman-teman. Kemudian ini ada peta kontur buat daerah ininya, bisa teman-teman tahu buat CCR ada di sebelah sini, terus CCR ada di sebelah sini, TL ada di sebelah sini, terus Wageningen ada di sebelah sini gitu. Ini juga daerah alirannya dari CCR menuju ke outlet gitu. Ya, dengan total jumlah ruasnya ada 13 buah ya teman-teman. Next, nah ini buat peta tutupan lahan dengan koefisien aspal 0,7, bangunan 0,4, dan vegetasi 0,2. Bisa dilihat koefisien pengalirannya setelah dari 13 ruas itu variasi ya, mulai dari 0,3 sampai 0,435 gitu.
Untuk selanjutnya yaitu debit saluran. Untuk debit saluran ini menggunakan rumus Q sama dengan 0,278 dikali C dikali I dikali A, yang dimana yang sudah disebutkan sebelumnya oleh Aat. Untuk koefisiennya ini sendiri untuk jalan 0,7, bangunan 0,4, dan vegetasi 0,2. Dan I adalah intensitas hujan yang didapatkan dari periode ulang hujan 2 tahun, dan A adalah luas daerah dari setiap ruasan tersebut. Untuk total debit yang didapat, untuk debit outlet itu sebesar 1 meter kubik per detik dengan arah buangan itu mengarah ke Sungai Ciapus yang berada di belakang IPB. Untuk tabel di next. Untuk saluran existing, kita mengukur secara langsung, yaitu berada di depan CCR. Untuk panjang salurannya dapat dilihat pada tabel di bagian bawah. Dapat dilihat juga pada kapasitas saluran banyak yang terdapat false atau di mana kecepatan yang ada di saluran itu melebihi dari kecepatan izin. Ini dikarenakan pada saat pengukuran ataupun kita lihat pada saat kondisi hujan terdapat genangan air. Boleh di next. Oke, kita masuk ke analisis hidrolikanya. Di sini kami merancangkan saluran terbuka dan bentuk napasnya segi 4 dan ukurannya berapa? Banyak sih, sekitar ada 6. Ayo, next. Nah, ini buat yang di awal-awal. Kita mendapatkan tipe salurannya yang 40 kali 40, panjang lebar 40, dengan tinggi 120 dan ketebalannya itu 6,5 cm. Ini berada di area 1, 2, 3, 4. Next. Lalu saluran kedua itu berukuran 4 kali 6 dengan tinggi 1,2 dan ketebalan 6,5. Di sini bisa dilihat dari gambar dampaknya dan juga SketchUp-nya, dan ini berada di area ruas 5 dan 6. Next. Nah, lalu ada juga yang berukuran 50 kali 50 cm dengan ketinggiannya 1,2 meter dengan ketebalannya 8 cm. Itu berada di ruasnya itu 8, 9, dan 10. Dan ini juga ada yang menggunakan bentuknya yang 60 ke 60 cm dengan ketinggian 1,2 meter dan ketebalan itu 7 cm. Ini berada di ruas nomor 7. Next. Dan ini buat yang ukuran 7 kali 7 itu berada di area yang nomor ruasnya nomor 11. Next. Dan di ruas nomor 12. Next. Di ruas nomor 13 yang terakhir kita menggunakan 80 cm dengan ketinggian 1 meter, dengan panjang 1 meter dan ketebalan 10 cm. Next. Nah, dengan yang tadi yang sudah kita bahas tadi itu, dengan koefisien kesamaan yang 0,014 didapatkan kecepatannya itu memenuhi semua di bawah 3. Lalu dengan debit saluran itu sebagai berikut, dan maksimal 1,74 di saluran 13. Dan setelah dihitung semuanya memenuhi ya teman-teman. Bisa dilihat di tabel perhitungan yang bawah itu terus semua yang menandakan semuanya terpenuhi. Masih dalam batas oke. Next. Iya, sekian dari kelompok kami. Berikut ada dokumentasinya yang semalam mati lampu ya di barat. Terus, terima kasih atas perhatiannya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menunjukkan sesuatu nih sebelum masuk ke pertanyaan dari teman-teman. Yang mau bertanya silakan raise hand dulu ya. Saya ingin menunjukkan sesuatu dulu. Ini screen-nya saya bajak ya. Share screen. Kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, ini tadi malam ini. Karena lokasinya kebetulan nyebut-nyebut Wisma ya, Wisma Wageningen. Tadi malam nih kondisi seperti ini. Mungkin ada benernya juga sih yang dianalisis oleh kelompok berapa? 10 ya. Ini sampai, jadi mungkin ada satu bagian yang memang tidak dianalisis, yaitu aliran yang masuk dari kawasan belakang Wisma. Jadi ini dari Pautan ya. Jadi dari Pautan itu ada limpasan yang
masuk ke kawasan Wisma, dan ternyata juga saluran di depan lab terpadu itu juga mengalami sumbatan kemarin. Jadi terjadi genangan seperti itu sampai masuk ruangan. Ini sekarang sudah kering sih. Saya kebetulan lagi di Wisma Wageningen sekarang. Ya oke ya. Jadi silakan yang mau bertanya. Iya, dari Intan, silakan. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa konten. Izin tanya untuk kelompok 10. Ya. Karena tadi kan saya lihat dimensi salurannya itu bervariasi ya. Kenapa dimensinya tuh naik turun gitu kayak dari 60 cm, dari 50 cm ke 70 cm. Bukannya kalau misalnya setiap ke hilir itu harusnya dimensinya semakin besar ya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke, baik, terima kasih sudah ada pertanyaannya. Mungkin ada jawab sama Rizka ya. Dan Rahmat bisa share screen mungkin untuk menunjukkan perlengkapannya. Di slide dimensinya ini cukup gak apa-apa. Jadi itu di awal tuh dimensinya dia 40 ya, terus sempat 60, 50, 70 naik turun itu karena mungkin kita harus lihat kondisi arah alirannya ya, dimana kan kita ada dua arah tuh dari Wageningen sama dari TL. Nah, mungkin petanya boleh. Nah, itu jadi itu misalkan saluran utamanya kan 11 nih, dimana dia posisinya udah cukup besar, misalkan 60 cm. Lalu ada saluran baru dari arah Wageningen ya, itu posisinya misal 50. Nanti saluran utamanya itu bakal ditambah bit dari si Wageningen yang dimensi itu nggak sebesar saluran utama. Jadi ntar dia bakal nambah, lalu ntar di akhir di outletnya itu 13 misalkan, itu jadi lebih besar lagi 70 gitu. Jadi makanya dia awalnya sempat eh, naik turun terus naik itu karena emang tergantung penomorannya aja sih sebenarnya. Gitu, Intan. Apakah menjawab, Tan? Baik, menjawab. Terima kasih atas jawabannya, Rizka. Oke, terima kasih Intan atas pertanyaannya. Jadi tadi sebetulnya yang jadi pertanyaan itu kenapa nomornya urut tapi ukurannya tidak konsisten gitu ya. Tidak, iya Pak. Setakat Ya, saya jadi juga gitu ternyata tadi. urutannya memang tidak urut gitu. Penomorannya tidak urut. Jadi ada yang nomornya mungkin dari 1, 2, 3 gitu. Ternyata yang 3 itu sudah beda jalur gitu ya maksudnya ya. Contohnya misalkan ya, bukan di sini. Iya, Oke. betul Pak. Ada lagi yang lain? Nah, ini kan sebetulnya CCR sama teaching lab itu kan ini ya, termasuk bangunan baru ya. Kalau dibandingkan dengan berarti yang di sebelah, mungkin kalau saya bisa bagi di tengah tuh yang sebelah kanan. Maksudnya kalau petanya kita bagi dua, yang sebelah kanan dari garis tengah itu kan CCR sama teaching lab itu kan baru semua tuh. Nah, yang di sebelah kiri tuh bentuknya seperti apa salurannya? Masih yang lama atau ada pembaruan juga? Kelihatannya gitu ya maksudnya. Terlihatnya apakah bangunan baru apa? Izin juga Pak, untuk yang bagian kiri itu kalau nggak salah kan itu dekat parkiran motor ya Pak. Ya. Itu soalnya masih yang lama, udah di beton juga. Kami juga sempat lihat, cuman tuh kemarin tuh dia tuh banyak sumbatannya Pak pas kami melakukan pengukuran existing. Dari ranting-ranting pohon, dedaunan itu mulai pada nyumbat terus bikin sedimentasi. Lalu masalah kontur sebenarnya sih nggak terlalu dipermasalahkan Pak, karena kontur itu dia tuh turunan. Soalnya dari depan Wageningen ke menuju Sungai Ciapus juga turunan ya Pak. Jadi sebenarnya itu seharusnya aman-aman aja, cuman masih sedimentasi itu Pak. Izin nambahin Pak. Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran Pak. Oh, mic saya habis baterai ternyata. Oke ya, tadi malam tuh kan ada banjir ya, itu sampai lab terpadu juga kemasukan air tuh tadi malam. Ada yang di lab terpadu nggak tadi malam? Nggak ada ya di grup ini. Ya, intinya itulah. Jadi memang
harusnya tuh tidak terlalu masalah gitu ya, hujan terus juga. Ya walaupun ada genang-genang sedikit mah biasalah gitu ya. Tapi kemarin tuh kan sampai masuk ke dalam ruangan. Ternyata memang di bagian depan itu, saluran di depan, kan belum lama ada pohon tumbang tuh di depan lab terpadu. Nah kelihatannya tuh sampahnya masih menyumbat di situ. Jadi selain desain membuat gitu ya, tentunya nanti kita perlu juga melakukan maintenance ya, pembersihan gitu secara rutin. Baik, selanjutnya kelompok terakhir untuk hari ini, kelompok 4, dipersilakan. Baik Pak, saya izin untuk share screen. Izin konfirmasi apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ya. Oke, baik, mungkin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang perencanaan saluran drainase kawasan FEMA, Fateta, FEMA sampai Fateta. Boleh di next. Oke, anggota kelompok kami yang pertama ada 5, Muntar Zafran, Muhammad Aulia Rahman, dan saya sendiri Naufal Rafiirawan. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Drainase merupakan saluran lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Drainase dibuat agar bisa mengalirkan air ke tempat tertentu. Drainase memiliki peran penting dalam pengendalian banjir. Dalam penerapannya, banjir masih kerap terjadi dan perlu adanya evaluasi ulang pada saluran drainase. Selanjutnya ini ada metodologi yang kami lakukan. Jadi untuk lokasinya itu kami berlokasi di Jalan Kamper dan Pusat Parkir FEMA Fateta, IPB University, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah untuk alatnya sendiri itu kami menggunakan meteran, kamera, kalkulator, Microsoft Excel, Microsoft Word, hard disk, dan aplikasi Google Earth. Untuk bahannya sendiri kami menggunakan data curah hujan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, terus ada peta tutupan lahan juga, peta topografi, dimensi saluran, dan kondisi fisik saluran. Nah, untuk prosedur analisisnya itu, pertama kita mencari curah hujan maksimum dulu. Setelah mendapatkan curah hujan maksimum, kita bisa mendapatkan nilai curah hujan rencana. Setelah mendapatkan curah hujan rencana, kita mendapatkan waktu konsentrasi, lalu selanjutnya mendapatkan nilai intensitas hujan. Lalu dengan didapatkan nilai intensitas hujan, kita bisa mendapatkan nilai debit limpasan. Lalu terakhir kita dapat merencanakan dimensi saluran. Nah, selanjutnya ada hasil pembahasan. Jadi untuk gambaran umum lokasi, jadi pada Jalan Kampar ini memiliki drainase dengan lebar sebesar 44 cm dan memiliki kedalaman 40 cm. Sedangkan di lahan parkir FEMA Fateta ini memiliki drainase dengan lebar 32 cm dan memiliki kedalaman 40 cm. Nah, kedua drainase pada lokasi tersebut berbentuk segi empat dan merupakan saluran terbuka. Nah, untuk saluran berada pada lahan parkir FEMA Fateta sering terhambat oleh daunan yang menyebabkan lahan parkir FEMA Fateta banjir saat terjadi hujan. Ini dilanjutkan dengan analisis hidrologi yang telah kami lakukan, di mana kami menggunakan curah hujan dari tahun 2013 hingga tahun 2022, untuk kemudian kami cari CH maksimal, dan kami dengan menggunakan jenis distribusi Gumbel, kami mendapatkan curah hujan rencana. Yang mana pada perencanaan ini kami menggunakan periode ulang 2 tahun sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Kemudian untuk
desain arah drainase yang kami lakukan ini, kami membagi menjadi 12 ruas seperti yang tertera pada layar presentasi, dimulai dari ruas 1 hingga ruas 7 berasal dari daerah FEMA, kemudian ruas 8 hingga ruas 12 itu berasal dari daerah Pateta, yang mana di sini terbagi menjadi 4 segmen, sehingga terlihat bahwasanya yang berwarna merah di sekitar jalan itu merupakan saluran yang berada di pinggir jalan, dan beberapa saluran di ruas 2, 3, 8, dan juga 9 itu merupakan berasal dari daerah lahan parkir. Kemudian setelah mendapatkan intensitas hujan, kami menghitung waktu TC dan juga disertakan dengan panjang saluran dan juga lebar saluran, dan berdasarkan dengan arah tutupan lahan. Berikut merupakan hasil perhitungan untuk ruas 1 hingga ruas 4, kemudian dilanjut dengan ruas 5 hingga 8, dan yang terakhir adalah ruas 9 hingga ruas 12. Setelah mendapatkan nilai TC ini, kemudian kami menghitung nilai intensitas hujan dan juga debit limpasan dari masing-masing ruas, dimulai dari ruas pertama hingga ruas 3, yang mana di sini kami membagi terhadap tutupan lahan vegetasi, bangunan, dan juga jalan, karena berada di pinggir jalan. Sehingga didapatkan debit kumulatif seperti yang tertera pada layar presentasi, yang mana debit kumulatif ini kami kumulatifkan berdasarkan dengan arah dan juga aliran peta dari drainase yang telah kami rencanakan. Berikut merupakan hasil dari perhitungan debit limpasan ruas 4 hingga 6, hingga ke ruas 12 seperti yang tertera pada layar presentasi. Berikutnya merupakan hasil analisis hidrolika yang kami lakukan terhadap dimensi saluran. Bisa dilihat ini dimensi salurannya kami mengikuti dimensi yang ada di pasaran, yaitu 0,4 kali 0,4 sampai 0,5 kali 0,7 setelah kami cek menggunakan key design dan cek V-design juga semuanya memenuhi parameter ketetapan yang berlaku. Ini pada ruas 1 sampai ruas 4. Next. Nah, ini merupakan ruas 5 sampai ruas 8 memenuhi juga. Nah, berikutnya ruas 9 sampai ruas 12 juga memenuhi. Nah, ini merupakan hasil gambar 2 dimensi dari penampang saluran. Ada yang existing yang bagian atas, kemudian hasil bawah. Ini merupakan gambar 3 dimensinya penampang saluran hasil desain tadi. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah perencanaan saluran drainase di Jalan Kamper hingga pusat parkir FEMA Fateta dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu analisis hidrologi, analisis hidrolika, dan juga pembuatan gambar teknik desain aktual. Lalu dari perhitungan dilakukan didapatkan hasil dimensi dan kedalaman bervariasi, yaitu dengan lebar saluran 0,3 meter sampai 0,5 meter sampai 0,6 meter dan kedalaman saluran 0,4 meter hingga 0,7 meter. Nah, selanjutnya, saluran direncanakan dapat menampung curah hujan sebesar 127,31 mm. Lalu total debit yang dikeluarkan yang menuju badan air adalah sebesar 1,40 meter kubik per detik. Dan yang terakhir, jenis saluran yang direncanakan adalah saluran terbuka dengan jenis penampang persegi panjang. Dengan UDC ini akan ditutup atasnya menggunakan beton. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila dari teman-teman yang ditanyakan, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Yang mau bertanya silakan raise hand. Saya mungkin mau bukan komentar sih, ingin sedikit bercerita gitu ya. Jadi kalau kita bicara usia bangunan-bangunan yang ada di kampus IPB Dramaga, ini area Pateta dan FEMA, tapi FEMA yang gizi ya, itu tahun 85 dibangun. Dan yang membangun kontraktornya itu kan itu bantuan dari ini ya, dari JICA ya, dari Jepang. Jadi yang membangun mereka. Nah, terus bangunan yang lebih tua lagi sebetulnya
Saya agak lupa apakah Fautan yang lama itu yang dekanat yang pas di sebelahnya parkiran, kok di sebelah parkiran, di atasnya parkiran itu ya, kan ada Fakultas Kehutanan. Nah, apakah itu atau area Wisma Wageningen dan apa namanya, lab terpadu yang lebih tua. Ya, kita kembali ke Fema Fateta. Ini tadi parkiran Fema Fateta itu yang dimaksud yang mana ya? Yang di arah itu berarti lapangan yang dekat lapangan voli itu, atau yang Iya Pak, yang dekat lapangan voli sampai ke ya, pertigaan jalan di atas itu Pak. ya, oke. Tadi ada yang mau bertanya tapi handnya di Iya, sudah. saya Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dari Asyaro dari kelompok 10. Saya izin bertanya, dari hasil evaluasi kalian, apakah saat ini saluran drainase existingnya sudah memenuhi parameter dari analisis hidrolika yang telah kalian lakukan? Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan hasil analisis kami, untuk beberapa ruas dari saluran drainase parkiran Fema hingga Fateta telah memenuhi ataupun bisa menampung debit limpasan dengan periode ulang 2 tahun. Akan tetapi, terdapat beberapa ruas yang tidak memenuhi karena memiliki kedalaman luasan yang sedikit lebih kecil, yaitu ruas 2, 3, 6, dan juga 7 pada arah pada jaringan drainase yang kami rencanakan. Sehingga pada ruas 2, 3, 6, dan juga 7 ini kami merekomendasikan adanya penambahan kedalaman dari saluran drainase maupun pelebaran dari saluran drainase tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Atau ada tanggapan dari? Sudah cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Alima. Baik, yang lain? Oke, ya nanti kalau masih ada yang ingin bertanya untuk kelompok ini atau kelompok yang lain silakan resen ya. Jadi sedikit komentar saja. Tadi dari yang sudah dilakukan itu saya kira sudah cukup ini ya, cukup menyeluruh ya, mencakup dari mulai penentuan lokasi, mencari data, kemudian kunjungan ke lokasi, analisis hidrolika, perancangan saluran. Nah, tapi mungkin ada satu yang belum kelihatan gitu ya di semuanya, atau mungkin ada yang muncul tapi saya belum tidak kurang aware gitu ya, yaitu yang terkait dengan ini profil saluran, profil elevasi maksudnya ya, yang seperti ini nih. Nah, ini biasanya ketika kita membuat perancangan itu salah satu yang muncul itu yang seperti ini. Jadi ini kan satu ruas misalkan ya, dari ruas misalkan ini ruas 1, 2, 3 dan seterusnya, nanti ada gambar lagi untuk ruas yang cabangannya gitu. Nah, ini sebaiknya juga dimunculkan karena ini dari sini akan kelihatan nanti kesinambungan elevasi dasar saluran, elevasi muka air. Ini kan Anda juga pernah melakukan kan sebetulnya di waktu itu di mata kuliah pengelolaan limbah cair, kan ada juga ya. Baik itu untuk saluran limbahnya atau untuk saluran buangan ya. Jadi ini kalau masih ada waktu sebaiknya ini dicoba dibuat. Jadi kalau membuat profil seperti ini, skala di X dengan skala di Y kan elevasi ya. Itu tidak harus sama. Misalkan di Y ini kita pakai dari 0 sampai 10 atau 0 sampai ya berapa lah. Apa yang nilainya itu tidak besar gitu ya. Karena memang ketinggian beda tinggi saluran kan biasanya juga tidak sebesar panjang horizontalnya gitu ya. Nah, sementara yang di X ini bisa kita buat skalanya misalkan dari 0 sampai berapa saluran terpanjang Anda, misalkan 500 gitu, 0 sampai 500 meter. Jadi antara X dengan Y skalanya tidak harus sama,
Tapi ini akan menunjukkan nanti elevasi dari masing-masing itu dasar saluran, muka air saluran, dan apa namanya bagian atas saluran gitu. Ya, seperti itu. Jadi nanti mohon disempatkan juga untuk membuat yang seperti ini. Oke, itu tadi untuk yang sudah presentasi. Untuk yang belum presentasi, seperti saya sampaikan melalui ketua kelompoknya di grup, nanti Anda buat rekamannya saja, kemudian di-upload di mana saja terserah. Yang penting nanti linknya yang kita bisa akses dan simak bersama-sama itu bisa di-submit ke grup ketua kelompok gitu ya, sebelum ujian akhir. Seperti itu ya. Nah, kemudian penilaian juga diharapkan kalau bisa sebelum ujian akhir juga sudah dimasukkan yang dari mahasiswa. Alhamdulillah kalau misalkan hari ini sudah bisa masuk, khususnya untuk yang khususnya untuk yang presentasi ya. Tapi kalau mau menunggu sampai yang lain juga sudah mensubmit presentasi videonya, itu juga nggak apa-apa. Silakan saja disesuaikan. Saya kira seperti itu. Dari Baskoro ada yang mau ditambahkan terkait penilaian atau laporannya yang sudah disubmit sampai saat ini? Sejauh ini belum, Pak. Belum ada tanggapan. Oke, ya. Jadi mohon diteruskan ya, yang mungkin ada masih kurang-kurang atau tanggung-tanggung, kemudian disubmit ke folder seperti yang sudah di-share, dan kita tunggu hasilnya maksimal sebelum ujian akhir nih, supaya tidak membebani ujian akhir juga. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Sudah cukup? Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait teknis ujian akhir semester nanti, kita tetap di kelas kah atau seperti apa, Pak? Ya, ujian di kelas ya, dengan apa namanya, nanti soalnya soal hitungan esai ya seperti yang kita lakukan biasa di sini sebetulnya. Tapi nanti tentunya soalnya kita berikan ya. Kita berikan satu kasus untuk Anda analisis. Kemudian beberapa rumus yang sepertinya akan digunakan juga sudah diberikan. Yang boleh dibawa itu hanya kalkulator dan catatan. Jadi mungkin kalau untuk laptop, HP itu tidak boleh dibawa ya. Jadi open book, tapi yang boleh dibawa itu hanya yang memang bisa Anda bawa catatan, print-printan gitu ya. Kalau saran saya sih, Anda buat catatan yang bisa Anda gunakan langsung gitu. Jadi supaya tidak mencari-cari di bahan yang mungkin kalau di-print kan banyak gitu ya. Itu saran saya. Tapi silakan saja. Yang penting jangan lupa untuk membawa kalkulator dan penggaris biasanya. Nanti untuk yang lain, tas, HP segala itu biasanya akan dikumpulkan di depan. Mungkin seperti itu ya. Jadi intinya esai ya. Esai open book di kelas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Nanti juga informasi ini juga diteruskan ke K1 ya. Ujiannya akan open book di kelas. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya, ini kuliah terakhir untuk semester ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa mendapatkan nilai yang memuaskan gitu, yang bagus. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Pak.